Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Audiba Kamila. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Angkatan Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka adalah nama yang diberikan kepada pengarang yang dianggap sangat produktif menerbitkan karyanya. Balai Pustaka merupakan suatu angkatan dalam periodisasi sastra yang terkenal dengan sebutan Angkatan 20 atau Angkatan Pembangkit, karena lahir pada masa kebangkitan sastra Indonesia, yaitu pada periode tahun 1920 sampai tahun 1942. Pengarang atau tokoh angkatan ini juga sangat produktif terhadap karya-karyanya yang diterbitkan oleh penerbit Balai Pustaka. Puncak karya sastranya adalah novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli. Berikut adalah pengarang-pengarang atau tokoh angkatan Balai Pustaka. Yang pertama ada Nur Sultan Iskandar, yang kedua ada Abdul Muiz, ketiga ada Marah Rusli, yang keempat ada Muhammad Qasim, dan yang kelima ada Merari Siregar. Keunggulan Balai Pustaka yaitu dapat membaca sejarah, yang kedua memberi kesempatan berkarya, yang ketiga sebagai sumber literasi sastra, yang keempat sebagai penerbit berkualitas, dan yang kelima menjadi aset berharga. Selanjutnya kita akan menganalisis dengan teori intertekstual salah satu karya pada zaman Balai Pustaka karya Marah Rusli. Marah Rusli merupakan seorang pengarang yang lahir pada 7 Agustus 1889 di Kota Padang dan meninggal dunia pada 17 Januari 1968 di Bandung dan dimakamkan di Ciamas, Bogor, Jawa Barat. Ia dilahirkan di lingkungan keluarga yang beragama Islam. Dalam dunia sastra, ia pernah memakai nama samaran Sadi B. Marah Rusli, dilahirkan sebagai keturunan bangsawan. Gelar Marah untuk Marah Rusli diperolehnya dari ayahnya yang bergelar Sultan, yakni Sultan Abu Bakar yang merupakan seorang Demang dan merupakan keturunan langsung Raja Pagaruyung. Sementara ibunya berasal dari Jawa dan masih keturunan Sentet Ali Basyah, salah seorang panglima perang Pangeran Diponegoro. Dalam adat Minangkabau, anak laki-laki dan seorang ayah yang bergelar Sultan dan ibu yang tidak bergelar akan memiliki gelar Marah. Novel Siti Nurbaya merupakan salah satu karya Marah Rusli yang paling penting. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu teori intertekstual. Intertekstual adalah keterkaitan antar teks yang satu dengan teks yang lahir kemudian. Adanya persamaan dan perbedaan yang terlihat pada kedua teks yang lahir berbeda tahun, pengarang, dan genrenya. Analisis dengan teori intertekstual menunjukkan kisah novel dari dahulu sampai sekarang sama dengan menempatkan peran tokoh para wanita cantik. Tokoh Nurbaya dalam novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli memiliki gambaran fisik yang baik selayaknya tokoh utama perempuan maju dalam layar kaca, selalu parasnya cantik dan tentunya baik budi pekertinya. Kemudian tokoh lawan jenis pastilah tergila-gila dengan kecantikannya sehingga keduanya dapat disimpulkan sebagai tokoh protagonis. Sejak zaman penjajahan sebenarnya pola pikir untuk maju dalam dunia pendidikan sudah ada bagi kalangan ekonomi menengah ke atas. Siti Nurbaya beranggapan perempuan memiliki peranan penting untuk keluarga meskipun tidak bekerja di luar rumah, mengurus anak dan suami dengan penuh kasih sayang sebagai ibu rumah tangga, tidak dapat dianggap enteng. Jika istri meninggal, ayahnya menikah lagi. Pengganti ibu yang menikah dengan suami tidak bisa disamakan dengan kasih sayang yang diberikan ibu kandungnya. Inilah harapan tokoh yang sekaligus penghargaan tokoh terhadap perempuan sebagai perempuan yang mewakili usulan penulis melalui peran Siti Nurbaya sehingga Bahtiar menyetujuinya. Kisah selanjutnya sebagai tingkatan pengantar konflik kisah Siti Nurbaya yang harus menerima hal yang menyengsarakan baginya karena harus menerima kenyataan bahwa usaha ayahnya bangkrut, apalagi adanya hutang yang membuat tagihan terus datang. Tibalah
pemberi hutang datang, Datuk Maringgi namanya. Dengan melihat rupa dan paras cantik Siti Nurbaya, Datuk pun membuat perjanjian kepada orang tua Siti Nurbaya. Datuk akhirnya menawarkan agar Nurbaya sebagai penebus hutang Baginda Sulaiman, orang tua Siti Nurbaya. Dengan berat hati dan tak berdaya, ayah Siti Nurbaya terpaksa menyetujuinya. Siti Nurbaya pun tak berdaya menolak keinginan Datuk Maringgi, rentenir tua tersebut, untuk menikahinya agar melunasi utang hayanya. Hal ini menyatakan kehidupan wanita zaman dahulu tidak dapat menolak terhadap ketentuan atau perjanjian orang tua menikahkan anaknya karena terjebak hutang. Pandangan perempuan di masa Siti Nurbaya dan Syamsul Bahri tadinya sama ketika mereka masih bersama. Namun saat berpisah, pendapat Syamsul Bahri lebih pengarah kepada status gender yang berbeda. Terbukti dari pendapatnya tentang kepandaian dan pekerjaan perempuan, Syamsul Bahri berpendapat bahwa perempuan tidak perlu bekerja sebagai laki-laki, menjabat pekerjaan laki-laki dan tidak harus mempelajari segala ilmu yang digeluti oleh kaum pria. Syamsul Bahri berpendapat perempuan tidak boleh melalaikan kewajiban sebagai perempuan seperti mengurus anak, suami, makanan, dan semua kegiatan rumah tangga. Perempuan harus dapat meningkatkan kemampuan dirinya untuk dapat mengimbangi kemampuan laki-laki sehingga dapat dikatakan derajatnya sama dengan kaum laki-laki. Peningkatan kualitas kinerja perempuan dapat dilakukan dengan banyak belajar. Cara ini yang paling efektif untuk meningkatkan kualitas diri. Hal ini ditekankan agar kaum laki-laki tidak menomorduakan perempuan dalam kegiatan sosial masyarakat. Saat perempuan menjadi pintar, mereka dapat memelihara anak dan suaminya agar terhindar dari mara bahaya. Meningkatkan kualitas diri dengan belajar dan tanggapan keliru tentang perempuan dapat dijelaskan dalam novel Siti Nurbaya seperti penggalan teks yang dijelaskan tersebut. Sikap hormat terhadap kaum perempuan dijunjung tinggi dalam budaya Minangkabau. Ini mewakili sikap orang terhadap perempuan pada zaman penjajahan. Keseluruhan tindakan perempuan dalam sebagian penggalan novel yang dianalisis dalam novel Siti Nurbaya ini masih mengarah pada sikap pria yang masih menganggap perempuan sebagai pengurus rumah tangga yang tidak harus bekerja di luar rumah dan mengikuti kehendak budaya agar menjalankan perannya dengan baik dan mengurus rumah tangga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.